Dan orang yang memutus tali silaturahmi itu apa? Mal'un katanya. Mal'un kata Imam Haddad, betul-betul terlaknat di apa? Di mana? Di nas kitab. Jadi apa? Betul-betul dilaknat oleh Allah Taala dan ditulis di kitab Al-Qur'an. Jadi betul-betul apa? Betul-betul. Jadi kalau sudah di nas Al-Qur'an berarti apa? Silaturahmi ini betul-betul penting. Bisa dikatakan pentingnya sama kayak sholat ya. Karena apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah kita dikumpulkan di majelis yang penuh barakah ini, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita kesempatan dan kekuatan untuk istiqomah menghadiri majelis-majelis yang barakah ini. Alhamdulillah kita akan lanjutkan pembacaan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karya dari Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Jadi sebelum kita baca doa, sebelum kita buka kitabnya, kita baca niatnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Billah wa rasulina ala kulli man qara'atan sirhana wa akhrasul halqul syar'a wajhat la bi afdal kubra syar'a wajadallahu bi kulli hayrin karamatan fadlan min syarri ma ta'thara wa bi awli qaram syaratan wa rizqan haram wa syar'a Fatah ila rasulina Muhammad syarina Muhammad wa ala alihi wa ila rawal habib Abdullah bin Al-Haddad wa usulina furuhi an Allah turjatun jannatan mutamatin wa fadlan jannatan wa nabiyina barakatuh sallallahu wa nu'arihim wa rumana fatih fitin wa dunya wal akhirah. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahim Maliki yawmiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin membahas tentang hak-haknya anak ya. Jadi bagaimana yang setelah kita dengarkan dari kalamnya Al-Habib Abdullah Haddad atau yang dibilang Imam Haddad, beliau mengatakan bahwa terhadap hati-hati juga ya orang tua terhadap haknya anak ya. Kalau haknya anak di dalam yang kemarin kita dengarkan tidak terpenuhi, apa? Berimbas kepada orang tuanya sendiri, dimana imbasnya bagaimana? Dia itu akan durhaka kepada orang tuanya ya. Jadi tergantung ya, kalau misalkan orang tuanya sudah bagus, memberi pendidikan yang bagus, anaknya tetap durhaka, nah itu celaka ya. Itu salah satu ciri anak celaka dan ciri-ciri anak yang memang Allah Ta'ala tidak mau dia kebaikan di dalamnya. Tapi kalau orang tuanya tidak kena, terus anaknya juga tidak kena, ya sudah, yang celaka bukan cuma anaknya, kedua-duanya bisa celaka ya. Nanti anaknya minta pertanggungjawaban kepada orang tuanya ya. Kalau misalkan orang tuanya tidak kena tapi anaknya kena, bagaimana? Ketolong sama anak yang kena ya. Orang tua itu bisa ketolong juga sama anak yang benar ya. Jadi jangan salah, bukan hanya orang tua saja yang bisa nolong anak, anak juga bisa nolong orang tua kalau orang tuanya tidak benar ya. Contohnya salah satunya kadang itu apa? Di dalam anak nolong orang tuanya. Jikalau anaknya kena, terus anaknya suka doain di makam ya. Kalau misalkan orang tuanya sudah meninggal tapi anaknya kena ya, didoain di makamnya. Jadi apa? Selamat orang tuanya, dapat doa dari anaknya ya. Meskipun mungkin ya dari orang tua itu sendiri kurang ibadahnya, jadi diazab sama Allah Ta'ala, tapi dengan doa anaknya jadi apa? Jadi diselamatkan orang tua itu ya.
Jadi apa? Jadi sebagai orang tua yang merasa sudah orang tua, ya, yang merasa bukan bilang yang merasa tua, ya, enggak ya, merasa sudah jadi orang tua, ya, yang merasa sudah jadi orang tua, maka kita apa? Perbaiki diri kita, dan dengan kita memperbaiki diri kita, insya Allah apa? Anak-anak kita bisa baik, ya. Sekarang membahas tentang silaturahim, di mana Nabi SAW ini betul-betul mempererat dan apa? Mengkecam orang-orang yang dimana memutus tali silaturahmi. Dan bukan hanya Rasulullah saja, bahkan Allah Ta'ala mengecam orang-orang yang dia itu apa? Memutus tali silaturahminya. Wa amma silatul arham humul aqarib. Dan adapun silaturahmi itu apa? Wahumul aqarib. Paling apa? Wahum aqarib. Maksudnya apa? Silaturahmi itu yaitu tentang kerabat. Jadi kalau misalkan silaturahmi ke tetangga atau yang itu betul silaturahmi, tapi silaturahmi yang paling penting itu adalah kepada kerabat, ya. Kepada saudara, kepada tante, kepada ibu D, Pak D, ya. Kan enggak tahu ya, kan ada yang di sana, ada yang di sana. Kita sambung tali silaturahminya, maka apa? Maka itu adalah yang paling penting, salah satu yang paling penting di hidup kita, yaitu apa? Menyambung tali silaturahmi. Wa qala ta'ala fi amri bisilatihim. Dan Allah Ta'ala berfirman di dalam perintahnya tentang silaturahmi. Wa atidhal qurba haqqahu. Dan berikanlah haknya. Apa haknya kerabatmu? Berikanlah haknya kerabatmu. Apa haknya kerabat ini? Didatangi di silaturahmi, ya. Dan silaturahmi ini bukan hanya pada kerabat yang sudah baik, ya. Maksudnya sudah sudah baik dengan kita, disambut kita. Kerabat yang tidak senang sama kita juga harus sambung tali silaturahminya. Kalau kita nyambung tali silaturahmi, katakanlah musuh kita di dalam keluarga, misalkan, itu pahalanya berganda-ganda daripada kita silaturahmi sama orang keluarga kita yang sama baik sama kita. Karena apa? Kita menyelamatkan dia. Pertama, menyelamatkan dari apa? Dari azab Allah. Orang yang silaturahmi itu, yang memutus tali silaturahmi ini apa? Diazab oleh Allah Ta'ala. Kita menyelamatkan. Kalau kita selamatkan apa? Maka apa? Kalau kita menyelamatkan dari azab Allah, maka gimana? Maka kita dapat pahala. Karena apa? Menyelamatkan saudara kita, ya. Kedua, ya ada nanti disebutkan fadilah-fadilahnya. Bagaimana kita kalau misalkan kita nyambung tali silaturahmi. Wa qala ta'ala fi ma'radi tsani 'ala qaumi ikhtiyarihim wa ridahim. Al-waladina yasilu ma amara Allah bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Allah Ta'ala berfirman di dalam orang yang dimana itu orangnya apa? Senang atas silaturahmi dan apa? Ridho dengan silaturahmi. Bukan. Allah Ta'ala berfirman kepada orang yang suka silaturahmi. Maksudnya berfirman apa? Senang dan ridho kepada orang yang suka menyambung tali silaturahmi. Bagaimana firmannya? Barang siapa yang menyambung tali silaturahmi yang diperintahkan oleh Allah, yang menyambungnya. Maksudnya apa? Allah memerintahkan kita untuk menyambung tali silaturahmi. Dan apa? Orang yang menyambung tali silaturahmi itu wa yakhshawna rabbahum, orang-orang yang takut sama Allah Ta'ala. Orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka orang-orang yang apa? Takut hisabnya jelek. Takut kalau pas dihisab itu apa? Amal-amalnya amal jelek. Wa mimma amara Allah aisyul arham. Dan apa? Allah Ta'ala di sini apa? Di firman-Nya menyatakan, memerintahkan apa? Harus menyambung apa? Tali silaturahmi. Wa qala ta'ala fi rajaz an qati'atur rahim wa tahdzir minha. Dan Allah Ta'ala berfirman kepada orang yang suka memutus tali silaturahmi dan memberikan peringatan bagi orang yang memutus tali silaturahmi.
Apa itu? Walladzina yanqudu ahdallahi min ba'dihi mitsaqih wa yaktumu ma amara Allah bihi wa yufsiduna fil ard ulaika lahum la'natullah wa lahum su'ud dar. Orang-orang yang merusak janji Allah setelah ditegakkan apa-apa. Jadi apa? Salah satu orang yang kalau dia itu tidak silaturahmi, orang yang suka merusak tali silaturahmi, berarti apa? Dia salah satunya orang-orang yang termasuk orang yang ingkar, kayak orang-orang yang orang jelek sudah. Gampangannya ngomongnya ya. Orang jelek, pasti orang jelek, orang yang mengingkari tali silaturahmi ya. Dan memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang diputus? Yaitu tali silaturahmi. Jadi apa? Dia diperintahkan oleh Allah untuk menyambung tali silaturahmi, tapi diputus sama dia. Berarti ini apa? Melanggar perintah Allah Ta'ala ya. Apa hukuman bagi orang-orang yang melanggar perintah Allah Ta'ala? Ulaika lahum laknat. Mereka mendapatkan laknat dari Allah Ta'ala. Walahum su'ud dan mereka mendapatkan apa? Rumah yang paling jelek, yaitu apa? Neraka jahanam. Sudah mendapatkan laknat Allah Ta'ala, mendapatkan apa? Rumah yang paling jelek dari Allah Ta'ala, yaitu apa? Neraka ya. Naudzubillah min dzalik. Dan bukan hanya itu, wa qala ta'ala, dan di firman lain dikatakan, fahal asaitum in tawallaitu an tufsida fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaikal ladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Maka apabila kiranya jika engkau berkuasa, maka dirimu akan membuat kerusakan di muka bumi. Jadi apa? Allah Ta'ala wa tuqatti'u arhamakum. Dan ini Allah seperti menyindir tentang salah satu orang yang dia itu berkuasa di dalamnya. Dan apa? Mentang-mentang dia berkuasa, dia memutus tali silaturahmi. Ini apa ini biasanya? Biasanya orang kalau kerabatnya, maksudnya satu kerabat ini misalkan saudara ya. Biasanya ini terjadi di mana tadi? Biasanya terjadi di dalam hidup ya. Dimana kalau misalkan semua saudara kumpul dan dulunya itu miskinnya bareng ya. Satunya tiba-tiba kaya. Lah yang kaya ini biasanya mutus tali silaturahmi. Ya. Ini biasanya ini sudah terbiasa terjadi. Karena apa? Biasanya kalau misalkan apa saudara ini apa miskin, barangnya miskin. Nanti satu berhasil dan jarang orang kalau misalkan saudaranya berhasil bantu saudaranya yang lain. Zaman sekarang. Betul apa enggak? Iya. Dan ini salah satu apa? Tali yang memotong apa yang suka memutus tali silaturahmi orang kaya. Dan tidak satu dua kali dan banyak ini ya orang-orang seperti ini ya. Paling kejam. Dan apa? Memang paling kejam itu apa? Memutus tali silaturahmi ini dua. Kalau ada uang, jabatan. Iya. Kalau sudah punya uang, sudah. Anak kaya. Ini siapa? Miskin. Iya. Kalau sudah punya jabatan, misalkan apa? Jangan presiden kado. Pak Kades misalnya. Sudah jadi Kades, kepala desa. Ya. Sudah camat lah. Paling tinggi lah. Jadi camat misalkan. Apa itu nih rakyat biasa anak camat. Ente tak pecat jadi jadi camatnya anak pinggir ini. Sudah. Kadang gitu ya. Kadang karena derajat mereka mengatakan bukan apa-apa. Padahal apa itu cuma titipan. Ya. Dan apa kata Allah Ta'ala hukuman bagi orang-orang seperti ini? Apa? Ulaikal ladzina la'anahumullah, dan mereka apa? Dilaknat oleh Allah fa asammahum wa a'ma absarahum. Dan mereka dibisukan dan dibutakan matanya sama Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Dibisukan ini apa? Dibisukan dengan minta maaf sama Allah Ta'ala, minta ridhonya Allah Ta'ala. Dibisukan dia. Jadi apa? Dibutakan dia sama dunia. Dan apa matanya apa? Dibutakan sama dunianya. Dibutakan sama apa yang dia miliki sekarang dan apa? Tidak bisa memandang kebaikannya orang dan tidak bisa melihat kebaikannya Allah Ta'ala. Kalau orang sudah memutus tali silaturahmi dan apa? Merasa dirinya tinggi. Ya. Dan Allah Ta'ala paling benci dengan orang yang sombong ya. Apalagi sudahlah sombong dia apa? Memutus tali silaturahmi. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjauhkan kita dari semua itu. Amin. Faqati'ur rahim mal'unun fi nasil kitab.
Dan orang yang memutus tali silaturahmi itu apa? Mal'un katanya. Mal'un kata yang Haddad, betul-betul terlaknat di di mana? Di nas kitab. Jadi apa? Betul-betul dilaknat oleh Allah Taala dan ditulis di kitab Al-Qur'an. Jadi betul-betul apa? Betul-betul. Jadi kalau sudah di nas Al-Qur'an berarti apa? Silaturahmi ini betul-betul penting. Bisa dikatakan pentingnya sama kayak sholat ya. Karena apa? Tercatat di dalam kitab Allah Ta'ala. Tercatat di dalam Al-Quran Allah Ta'ala. Ya. Bahkan banyak ancaman bagi orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Ya. Bisa-bisa wajibnya itu wajib seperti wajibnya sholat. Ya. Jangan sampai kita memutus tali silaturahmi. Sebenci-bencinya kita sama orang, sebenci-bencinya kita sama kerabat sendiri, harus kita silaturahmi meskipun 1 detik. Silaturahmi itu tidak harus main ke rumahnya makan kuenya, enggak. Iya. Nanti orang-orang kadang kadang beranggapan kalau silaturahmi itu masuk ke rumahnya makan minum teh itu baru silaturahmi. Enggak. Silaturahmi itu meskipun sebatas salam itu silaturahmi. Assalamualaikum. Itu silaturahmi dan mutus silaturahmi ya. Kalau makan, minum kue, minum teh itu bukan silaturahmi, itu bertamu, ya. Lain ya. Kalau orang sekarang ngerti kan lain, silaturahmi. Aku silaturahmi. Lapo silaturahmi ngombe teh, ngombe kopi, ya mangan, ya. Mangannya orang Ginang. Enggak, itu bukan silaturahmi, itu bertamu. Lain sama silaturahmi ya. Silaturahmi itu memberi salam cukup silaturahmi ya. Ataupun kayak misalkan kita ke tetangga, misalkan pindah rumah, ngasih ya, ada biasa adat ngasih ya, ngasih cemplem, ngasih apa, ngasih beras, ngasih minyak, tidak mungkin ya ngasih minyak, larang minyak ya, ngasih sesuatu yang sekiranya bermanfaat bagi tetangga ya atau yang bisa dimakan ya, tidak mungkin mau ngasih ngasih yang tidak dimakan ya, gula ataupun gula ya, rohis ya. Waqad qala Ali bin Husain radhiyallahu anhuma yusai ba'dal banihi iyyaka wa suhbatul qatrahim fa innaha wajhatun mal'unun fi thalathatil mawadi' min kitabillahi ta'ala. Intaha. Katanya Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, yusa ba'da banihi, berwasiat kepada sebagian anaknya. Hati-hati katanya kalian. Hati-hati kalian berteman kepada orang-orang yang memotong tali silaturahmi. Ini memotong tali silaturahmi sama siapa? Sama kerabatnya ya. Kalau sudah sahabatan berarti bukan memotong tali silaturahmi sama yang lain ya, tapi memotong tali silaturahmi kepada kerabatnya ya. Fa inni wajadtu mal'unun fi thalathatil mawadi' min kitabillah ta'ala, dan aku menemukan bahwa orang yang memutus tali silaturahminya kepada kerabatnya itu tertulis di 3 ayat, yang dimana ayat itu melaknat orang-orang yang memutus tali silaturahmi itu. Jadi 3 kali Allah Ta'ala melaknat orang yang memutus tali silaturahmi di dalam kitabnya itu Al-Quranul Karim. A'udzubillah, jangan sampai menjadi orang-orang yang memutus tali silaturahmi ya. Qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyusil rahimah, wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifa, wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah tali silaturahmi. Dan barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Dan barang siapa yang dia itu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diem. Ya. Jadi ini di sini hadis Rasul mengatakan bahwa man kana, barang siapa yang dia beriman. Baikkan, ini sudah nyangkut ke iman ya. Man kana yu'minu, sudah nyangkut ke iman dan wal yaumil akhir, dan hari akhir. Ya. Ini sudah nyangkut iman, berarti salah satu kewajiban bagi umat muslim ya. Falyusil rahimah.
apa? Nyambung tali silaturahmi. Ya, dan Rasulullah SAW menyebutkan pertama kali. Dimana kalau misalkan Rasulullah SAW menyebutkan pertama kali, itu berarti yang paling penting. Ya, dimana semua hadis Rasulullah SAW biasanya kalau ditaruh di depan, yang paling depan berarti yang paling penting. Ya, dan Allah Taala apa? Betul-betul apa? Salah satu kewajiban yang Allah Taala diperhatikan sama Allah Taala itu apa? Nyambung tali silaturahmi. Ya. Dan dan barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka apa? Muliakanlah tamunya. Ya. Ya, ini muliakan tamu yang bagaimana? Ya, tamu itu kan banyak macam-macamnya. Ada yang kurang ajar, ada yang masya Allah, ada yang tidak punya malu. Ya, tergantung ya. Kalau tamunya tidak punya malu, usir saja. Kalau tidak mau namu ya. Kalau tamunya masya Allah, apa tidak boleh kita usir, kita muliakan, kita masya Allah. Kalau tamunya keluarga sendiri ya tidak apa-apa melepuh-melepuh. Kalau misalkan tamu nih tidak kena kayak orang gila misalnya dimasukkan ya, masuk rumah ya tidak pantas ya. Jadi yang dimaksudkan sama Rasulullah SAW ini tamu yang bagaimana? Tamu yang sekiranya beradab seperti tamu ya. Bukan tamu misalkan biasanya orang-orang sekarang ini menyalahartikan, anggap rumah sendiri. Digawe sama dewe atau jukuk sego dewe, mangan di dapur. Itu bukan tamu namanya, kurang ajar itu. Ya, tamu yang betul-betul adabnya seperti tamu ya. Tapi kadang ono tamu sing nyahanu, makan kayu. Ya, ya kita sebagai tuan rumah harus harus peka juga ya. Ojo enten ditawari baru dikeimangan ya, enggak. Keimangan. Ya. Ojo inteni wow, inteni wetenge munisi. Baru keimangan ojo ya. Sebagai tuan rumah kita harusnya pengertian ya. Dan Rasul di hadisnya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka berkatalah yang baik atau diem. Nah, ini apa? Ini di sini poin penting kenapa? Karena apa? Kita ini berbicara pasti dijadikan hujah sama orang. Apalagi di zaman akhir ya. Makanya di dalam ulama mengatakan barang siapa di hadis. Barang siapa yang artinya seperti ini, barang siapa yang banyak berkata, dia banyak salahnya, dan barang siapa yang banyak salah, maka dia banyak dosanya, dan barang siapa yang banyak dosanya, maka dia apa? Masuk ke neraka jahanam. Jadi apa? Jadi perkataan ini kadang ngomong ini apa? Harus dipikir dulu ya. Pikir ini apa? Ini penting enggak kiranya? Ini enggak. Tapi misalnya mikirnya ini sama orang, terkadang kalau misalkan kita ngomong, kita tata ini sama orang-orang, misalkan orang yang misalkan di atas kita menghormatinya, atau orang yang maksudnya sepantaran kita tapi kita tidak pira kenal, baru ketemu apa. Kalau ataupun maksudnya orang yang maksudnya jarang kita ketemu. Lek teman cangkruan, lek ndak sakit hati karep. Ya. Dalto apa. Kadang ngawur ngomongnya, cuma ndak sakit hati. Itu biasa ya. Ya, cuma hati-hati meskipun teman cangkruan itu kadang racun. Ya. Teman-teman kadang ini racun apa? Iki lho jarane iki ngawur iki ngomongin ini. Jadi racunnya kita akhirnya kemana-mana elek. Ya. Iki wong ngawur iki ngomong kok ngene. Akhirnya jadi omongan. Ya jadi itu. Makanya Nabi mengatakan apa? Kalau kalian beriman dan beriman kepada Allah dan hari akhir, katakan yang baik ya. Berkata yang baik atau apa? Kalau misalkan tidak bisa berkata yang baik, diem aja ya. Karena apa? Perkataan kita ini bisa menjadi hujah kita di mana? Di mana saja. Di depan orang, di depan apa? Dan di hadapan Allah bisa jadi hujah. Kalau misalnya kata-kata kita ini tidak benar, ya. Jadi apa? Betul-betul kita pikirkan apa kata-kata yang akan mau keluar ya. Seperti kentut. Ya, kalau kita mau keluarkan mikir kan, tidak mungkin kok di tengah majelis gini atau apalagi di depan mau ngentut bumut. Mikir kan? Ya mikir seperti itu. Masa kalah sama kentut? Ngeluarkannya mikir kok perkataan tidak kalah apa? Kalau pas ngomong tidak mikir ya. Kalah ambil kentut berarti mulutnya ya. Ya itu jadi apa?
Jadi perkataan itu harus dipikir. Dan dikatakan bahwa orang yang dia itu menjaga, dia berarti apa? Beriman sama Allah dan beriman sama hari akhir. Wa qala alaihi salatu wassalam, man sarra wa yamudda fi umurihi wa yushil lahu fi rizq wa yadfa'u anhu al-maytati su'ul falyatakillah wa yusil arhamahu. Barang siapa, kata Nabi SAW di dalam sabdanya, barang siapa yang dia itu kehidupannya ingin apa? Panjang umur. Dan apa? Wa yusifir lahu fi rizq, dan banyak rezekinya, dan di luar lapangkan rezekinya. Dan apa? Dijauhkan dari mati su'ul khatimah. Bayangkan. Apa yang bisa kita dapat tiga ini, bagaimana caranya? Kata Nabi, falyattaqillah, bertakwalah kepada Allah Ta'ala, wal yusil rahimah, dan sambunglah tali silaturahmi. Bayangkan, banyak manfaat dari silaturahmi ini. Jadi jangan sampai kita mutus tali silaturahmi lebih kepada kerabat kita. Dan banyak di dalam hadis ataupun Quran ini banyak nyinggung bukan sama orang, sama kerabat sendiri. Karena kerabat sendiri ini paling utama ya. Kalau sama orang ini terkadang kita tidak ada hubungan sama dia, tidak masalah. Tapi kalau sama kerabat kita wajib kita sambung tali silaturahmi kita. Dan kebanyakan dari Quran, dari hadis tuh bukan membahas tentang sama orang, tapi sama kerabat sendiri. Iya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi SAW bersabda, qala Allah azza wa jalla, anallah wa anar rahman khalaqtur rahim wa syaqaqtu lahu isman minal ism faman wasalaha wasalathu faman qata'aha qata'athu. Nabi SAW bersabda di dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berkata, aku Allah, katanya Allah Ta'ala, dan aku Rahman katanya, dan khalaqtur rahim, dan aku menciptakan rahim, ya, wa syaqaqtu laha isman minal ismi, dan aku menyambungkan namaku, katanya Allah Ta'ala, dengan silat, dengan dengan persambungan itu. Jadi silaturahmi itu, rahmi itu namanya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyambungkan nama itu dengan silaturahim. Dan barang siapa, kata Allah Ta'ala, menyambungnya, maka aku dengan dia bersambung, kata Allah Ta'ala. Dan barang siapa memutusnya, maka aku dan dia terputus. Jadi kalau kita menyambung tali silaturahmi, berarti kita menyambung sama Allah Ta'ala. Nyambungnya nyambung kebaikan sama Allah Ta'ala, disambung sama Allah Ta'ala kebaikan untuk kita. Tapi barang siapa kalau misalkan memutus rahim, memutus silaturahmi, bagaimana? Kita diputus kebaikan kita dari Allah Ta'ala, diputus apapun semua kebaikan untuk kita dari Allah Ta'ala. Kalau sudah ada kebaikan dari Allah Ta'ala, kita mau harap siapa? Apa yang kita hadapkan nanti di depan Allah Ta'ala? Sedangkan Allah Ta'ala tidak memberi apa-apa untuk kita, tidak memberikan apa-apa untuk orang yang memutus tali silaturahmi. Ya. Jadi jangan sampai dari kita ini memutus tali silaturahmi, meskipun kasarannya sama musuh kita dari kerabat ya. Kadang ini orang ini ya gitu ya, banyak musuhnya dari kerabat, apalagi yang tadi yang saya bilang, yang kaya tadi, tiba-tiba kaya, nah itu pasti jadi musuh ya. Nah itu tak apa-apa, sambung silaturahmi meskipun dengan salam saja ya. Karena bukan buat dia. Sebenarnya kalau misalkan kita nyambung tali silaturahmi sama dia, bukan buat dia, tapi buat kita juga lebih banyak pahalanya. Iya, melipat ganda pahala kita. Karena Karena nyambung tali silaturahmi dengan musuh ya. Mungkin nanti ada di pembahasan selanjutnya bagaimana kalau kita menyambung tali silaturahmi dengan musuh ya. Qala alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda, la yadkhul jannah ghati aigatur rahim. Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk surga bagi orang yang memutus. Maksudnya memutus tali silaturahmi. Jadi tidak mungkin orang masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Naudzubillah min dzalik ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim ghati rahim. Dan Nabi SAW bersabda, tidak akan mendapatkan, sesungguhnya rahmat, kata Nabi, sesungguhnya rahmat tidak akan turun kepada orang yang
kepada kaum yang di dalamnya kaum itu ada qati' rahim. Bayangkan. Satu qati' rahim, lainnya tidak dapat rahmat. Gara-gara apa? Satu qati' rahim ini. Bayangkan ya, jangan sampai kita menjadi dan tetangga-tetangga ataupun kerabat kita ini jangan sampai menjadi apa? Qati' rahim, menjadi apa? Pemutus tali silaturahmi. Karena apa? Gara-gara dia bisa-bisa kita tidak dapat rahmat dari Allah Ta'ala. Ya, karena apa? Karena salah satu ini tidak suka memutus tali silaturahmi. Bukan apa ya? Jadi Nabi SAW mengatakan di sini apa? Salah satu, bukan apa? Semuanya. Di dalam satu kaum, di dalam kaum itu, jadi kalau kaum ini di dalam satu perkumpulan ada satu orang. Nah, itu yang dimaksud nanti. Ada satu orang yang dia itu memutus tali silaturahmi, satu kaum ini tidak dapat rahmat dari Allah Ta'ala. Cuma gara-gara satu ini. Na'udzubillah min dzalik. Fa idza kanat rahmatullah tanzilu qaum bisabab kaun qati' rahim fihim fa kaifa yakunu hal qati' nafsihi. Fa kaifa yakunu maqtallahu lahu qatahu wa iyyahu min kulli khair. Dan jikalau kata Imam Haddad, bagaimana tidak turun rahmat karena sebab di dalam kaum itu ada qati' rahim? Bagaimana katanya? Kenapa? Dan bagaimana keadaan orang yang qati' rahim itu sendiri? Jadi apa? Satu kaum ini tidak dapat rahmat gara-gara dia. Dan bagaimana keadaannya dia ini? Bagaimana katanya? Bagaimana kata Imam Haddad keadaan orang yang memutus tali silaturahmi ini? Maka apa? Allah akan memutus dari dia apa? Rahmat dan segala kebaikan dari dia. Jadi apa? Betul-betul hukuman berat bagi orang-orang yang orang itu memutus tali silaturahmi. Dan betul apa? Bukan hanya apa? Hukuman dari Allah Ta'ala, dapat laknat dari Allah Ta'ala orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat, dan mudah-mudahan kita dijadikan Allah Ta'ala orang-orang yang selalu menyambung tali silaturahmi, dan mudah-mudahan di dalam kaum kita tidak ada orang-orang yang memutus tali silaturahmi, sehingga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat semua, dan rahmat Allah Ta'ala turun terus sampai yaumul qiyamah kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.